Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Di pertemuan 5 ini kita akan membahas tentang table, ya, di mana kita akan membahas struktur-struktur yang ada pada HTML untuk membuat table. Nah, seperti yang kita ketahui, ya, untuk menyajikan informasi itu akan lebih mudah dan lebih gampang dimengerti jika kita menyajikan data itu melalui sebuah tabel. Nah, ada beberapa uh, atribut dari tabel yang harus kita pahami, ya, sebelum kita ingin membuat tabel, di mana semuanya ini adalah berisi informasi yang tersaji dalam sebuah tabel. Nah, tetapi ada bagian-bagian yang harus kita pahami untuk bisa kita membuat tabel pada HTML ataupun basis data yang lainnya. Nah, seperti yang saya lingkari yang pertama ini, yang warna kuning, ya. Yang ini, yang warna biru ini, itu namanya field, ya, atau nama kolom. Jadi ini adalah atributnya. Jadi field ini adalah atribut yang berisikan data-data apa saja yang akan tersaji di bawahnya. Jadi di sini ada 5 field, yaitu nama, NIM, nama mahasiswa, dan semester. Ini semua adalah field, ya. Ini field. Jadi identitas dari data kita. Lalu ada juga yang namanya kolom. Nah, kita harus bedakan yang mana namanya baris, yang mana namanya kolom, ya. Jadi kalau kolom itu dia yang ke bawah seperti ini. Nah, ini adalah kolom semuanya, ya. Ini 1 kolom, 2 kolom, 3 kolom, 4 kolom. Nah, itu namanya kolom. Nah, untuk yang baris itu ada yang ke samping, ya. Jadi yang ke samping itu namanya baris. Berarti kalau ini berarti 1 baris, ini 2 baris, ini 3 baris, ini 4 baris, dan ini 5 baris, ya. Nah, itu adalah pengertian dari kolom dan baris. Jangan sampai terbalik, ya. Kalau kolom itu seperti ini, nah ini, kalau barisnya itu seperti ini. Nah, anggap aja cantik, ya. Nah, itu adalah kolom dan baris. Nah, setelah itu ada lagi, yaitu record atau kumpulan data dari field. Nah, ini adalah fieldnya, ya. Nah, ini adalah field. Ini adalah field, dan recordnya yang mana atau datanya itu yang mana, yang bawahnya. Berarti recordnya itu ada 4 atau ada 4 data di tabel kita ini, ya. Jadi lebih gampang kita memahami sebuah informasi kalau disajikan dengan table. Oke. Nah, ini kita akan masuk ke scriptnya, ya. Jadi kalau di HTML mendeklarasikan table itu harus dengan table, ya. Lalu ada atribut seperti border, allegiance, ya, untuk border untuk garis, dan allegiance untuk perataan teksnya mau di mana dibuat. Nah, yang pertama sekali adalah TR. Nah, TR ini adalah singkatan dari table row. Jadi ini adalah TR, ini berarti barisnya lah, ya. Baris kita akan baris pertama. Nah, kita anggap aja ini TR, pembuka TR, ya. Lalu ini penutup TR, berarti ini seperti ini. Nah, ini adalah 1 TR nih. Baru di TR ini berisi TH atau TD, ya. Jadi ini adalah berisi TH atau TD. Nah, TH TD ini sama, ya, seperti record, ataupun bentuknya dia seperti isinya. Hanya saja kalau TH ini singkatan dari table header. Jadi ini adalah seperti fieldnya. Jadi dia akan otomatis tebal dan di tengah, ya. Berarti ini ada 6 TH, ya. Kita kira dulu 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 tabel header, ya, yaitu berisi nama, NIM, jenis kelamin, dan jurusan. Nah, ini analoginya seperti ini. TH yang ini berarti dia akan membuat kolom seperti ini, ya. 1, baru 2, 3,
4 dan 5, dimana di sini adalah nama, NIM, jenis kelamin, alamat, dan jurusan. Nah itu untuk headernya. Nah lalu ditutup table lagi, lalu ada TR lagi. Nah ada TR lagi seperti ini, berarti sudah memiliki 2 baris ya, sudah memiliki 2 baris. Nah karena di awalnya ini memiliki 6 table rows, harusnya di sini juga ada 6 table data juga ya, atau TD. Kita hitung 1 2 3 4 5. Sorry ya, 5 ya, karena di sini 5, di sini juga harus 5. Nah jadi harus disesuaikan juga datanya. Yang pertama ini nama, nah yang di sini juga harus kita buatkan nama ya. Yang kedua ini adalah NIM, yang kedua harus isinya NIM, yang ketiga jenis kelamin, dan ini juga harus isinya laki-laki ataupun perempuan ya. Lalu alamat di sini Lubuk Pakam, dan jurusan ya, jurusannya teknik informatika. Nah ini berarti di sini adalah tab reader, lalu di sini si Jaidan, lalu ini NIM-nya 190 ya, lalu ini jenis kelamin, lalu ini alamat dan jurusan. Nah begitu seterusnya ya, sampai datanya itu habis. Nah, ini adalah pembuatan manual, jadi seperti ini tampilannya kalau sudah jadi. Oke, kita akan praktekkan saja ya ke Sublime Text kita. Kita akan buat di sini HTML. Titelnya membuat table pada HTML. Nah, di sini kita langsung aja ya ke tabelnya ya. Kita akan buat tag table. Nah, di sini kita buatkan, di sini ada bordernya 1, alignnya center. Nah, langsung kita buat di sini TR yang pertama. Baru di sini kita buat TH ya. TH-nya nama, lalu name. Kita copy aja biar nggak lama. Nama, name. Tadi apa tadi? Nama, name, jenis kelamin, alamat, lalu satu lagi ya, jurusan. Nah ini sudah selesai satu data ini ya. Lalu kita save dulu, coba kita lihat table yang ini apa yang terjadi. Nah dia akan keluar seperti ini ya, nama, NIM, jenis kelamin, alamat, dan jurusan. Nah kita akan buat tabel datanya atau TD-nya ya. Kita buat TD-nya di sini lagi, TR lagi lah dulu ya. Lalu harus diawali dengan TR kalau table row atau baris baru ya. Nah kita menggunakan TD, berarti namanya ini Jaidan Fahri, NIM-nya 190 121 104. Lalu jenis kelaminnya laki-laki, lalu alamatnya Galang, jurusannya teknik informatika. Kita save, lalu kita refresh. Nah dia akan ambil satu data lagi ya, atau satu row. Nah apa bedanya TH dan TD ya, karena sama-sama dia mengisi barisnya ya, dan tabelnya dan kolomnya. Nah perbedaannya hanya di perataan teks dan jenis fontnya. Kalau ini kan tebal ya, pakai TH itu tebal dan dia alignnya center. Nah kalau kita memakai TD itu defaultnya itu biasa ya, tidak tebal dan dia rata kiri.
Oke, kalau kita mau tambahkan datanya tinggal kita tambahkan tr lagi aja, atau kita copy dari sini ya, tinggal kita ganti datanya saja, misalnya ini Mikaela ini 05, ini perempuan. Kalau kita save, kita refresh, nah dia akan menambah satu data lagi, begitu juga seterusnya. Lalu kita bisa memanipulasi di sini ya, border ini kan satu ya, berarti tebal bordernya itu satu. Ada kadangkala kita nggak membutuhkan border yang hanya untuk supaya dia rapi, itu kita buat 0, coba lalu kita refresh, nah maka dia akan hilang garisnya. Lalu kita bisa buat di sini sel spasi ya, atau dia supaya tidak terlalu dekat dengan garisnya, ini kita buat sel spacingnya 1. Coba kita refresh, dia akan agak ada apa lagi ya, ada seperti spasi seperti itu. Lalu kita buat sel paddingnya, ini kan di antara tabel ini kan ada nih isinya ya, nah ini akan kita buang ya, jadi hanya garis biasa aja. Lalu kita buat sel paddingnya itu 0, atau ini kita buat 1, yang ini 0. Nah jadi ini kebalik ya, sel spacing itu untuk yang tadi yang ada di bordernya tadi. Kalau sel padding untuk dia agak lebih menjarangkan dari garis tabelnya. Atau ini kita kasih 2, nah dia akan agak lebih besar lagi jaraknya gitu. Nah setelah itu kita akan pelajari tentang penggabungan tabel ya. Jadi kan kalau tabel ini kadang di sini ada mau buat misalnya nama identitas mahasiswa gitu ya. Jadi kalau kita di Word Margisel ya, Margisel. Nah, kalau di HTML, kalau yang ke kanan ini namanya Colspan ya. Ini kan kita mau menggabungkan kolom nih ceritanya, berarti Colspan. Kalau yang ke bawah atau yang jurusan ini aja itu rowspan ya. Jadi kalau menggabungkan kolom itu Colspan, menggabungkan baris itu rowspan. Oke, akan kita praktekkan ya. Di sini kita akan buat satu tabel lagi ya, satu tabel lagi di sini kampus gitu ya. Kita buat di sini TH kampus. Nah kita akan buat satu aja untuk penggabungan dua kolom ini. Misalnya kita buat di sini, kita buat TD rows n 2. Kita buat di sini kampus Pakam. Kita save, lalu kita refresh. Nah dia akan menggabungkan jadi satu ya. Nah di sini tidak perlu karena ini penggabungan dari dua TR ini, jadi digabungkan dua menjadi dua baris yang digabungkan gitu.
Nah kalau kita mau membuat yang kolom berarti di bawahnya sini ya, berarti itu namanya call span ya. Kalau ini row span, yang bawah row span. Jadi ini kita buat di sini, kita buat baris baru lagi, tr ya, kita buat satu td aja tapi menggabungkan ke 6 kolom ini, nama, nim, jenis alamat, jurusan, kampus. Misalnya ini kita buat td nya call span berarti ada 6 ya. Ini 6, lalu kita buat tulisannya itu apa biasanya kalau yang di bawah, kita buat tanggal aja deh, tanggal. Kita buat tanggalnya itu 16 April 2021. Kita tutup td-nya, lalu kita save. Nah ini kita, harapan kita ini akan ada satu baris yang memanjang seperti penggabungan 6 kolom ini menjadi satu kolom aja gitu. Kita save, lalu ini kita refresh. Nah seperti ini jadinya. Lalu kita bisa buat ke tengah, regionnya center. Lalu untuk proses perwarnaan boleh ya dikasih background color ya, di sini terserah, boleh warna pink boleh, atau kalau mau semuanya di tabel ini kasih warna gitu. Itu mungkin itu dulu ya dari tabel ini. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan. Jadi tugas kalian adalah membuat yang di modul kita ya, yang ini aja, yang ini, yang satu, dan yang ini, dua ini aja. Dua ini sebagai latihan kalian karena di sini ada call span-nya atau row span ya. Mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih atas waktunya. Saya Edi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.